Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita berjumpa kembali setelah beberapa masa kita libur. Alhamdulillah kita kembali berjumpa meskipun tatap muka pada kali ini itu melalui virtual atau hanya sebatas video seperti yang akan dikirimkan kepada antum semua pada kesempatan ini. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru cintai, Pak Guru banggakan, pada kesempatan ini kita akan belajar bahasa Arab. Sebagaimana sebelum-sebelumnya kita juga sudah mempelajari bahasa Arab. Sebagai perkenalan pertemuan pertama kita, ada beberapa hal yang perlu untuk Pak Guru sampaikan kepada anak-anakku sekalian berkenaan dengan pelajaran bahasa Arabnya kita di kelas 5 mulai semester ini dan ke depan insya Allah. Jadi sekarang kita belajar Al-Lughatul Arabiyah, bahasa Arab. Kenapa anak-anakku semua, antum semua mesti belajar bahasa Arab? Jadi kita harus tahu kenapa sebenarnya kita harus belajar bahasa Arab. Padahal kita ini orang Indonesia, bukan orang Arab. Nah, ini ada beberapa alasan-alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab. Yang pertama, ternyata bahasa Arab itu adalah bahasanya Al-Quran. Nah, ini anak-anakku semua sudah paham, tentu sudah tahu kalau bahasa Arab itu adalah bahasanya Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah petunjuk untuk antum, untuk kita. Bagaimana kita bisa memahami petunjuk? Ya kita harus paham bahasanya. Dan bahasanya bahasa Arab, maka kita mesti mempelajari bahasa Arab. Yang kedua, anak-anakku sekalian, kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Selain bahasa Al-Quran, bahasa Arab juga adalah bahasa hadisnya Rasulullah SAW. Dan kita semua juga sudah tahu kalau hadisnya Rasulullah itu adalah pelengkap atau penjelasan terhadap petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Nah, untuk memahami secara sempurna petunjuk-petunjuknya kita ini, ya kita harus mempelajari bahasa Arab. Nah, yang ketiga, selain bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa hadis, bahasa Arab juga itu ternyata adalah salah satu bahasa yang paling mulia. Jadi bahasa yang paling mulia. Di surganya Allah itu bahasanya kita nanti itu pakai bahasa Arab insya Allah. Dan kita semua semoga masuk surganya Allah ya. Jadi kita harus belajar bahasa Arab karena bahasa Arab itu bahasa yang mulia. Yang terakhir, nah ini yang lebih penting anak-anakku sekalian, bahasa Arab adalah bagian dari agamanya kita, bagian dari agama Islam. Karena itu bagian dari agama Islam, maka mempelajari bahasa Arab itu adalah salah satu kewajiban untuk kita, untuk antum semua. Karena itu kewajiban, maka tidak boleh tidak, anak-anakku semua harus bersungguh-sungguh, giat, serius ketika kita belajar bahasa Arab. Meskipun rasanya wah bahasa Arab susah, terus apalagi ribet dan lain sebagainya, nah kita tetap berusaha bersungguh-sungguh supaya suatu ketika nanti atau di masa mendatang nanti kita itu memiliki dasar untuk mempelajari bahasa lebih lanjut, mempelajari bahasa Arab lebih lanjut. Dan insya Allah anak-anakku semua pasti akan memahami pelajaran ini. Gitu ya, itu pengantar. Nah, pelajaran yang pertama adalah at-ta'rifu bin nafsi, perkenalan diri. Karena kita baru pertama ya, pelajaran pertama. Jadi kita belajar at-ta'rifu bin nafsi, perkenalan diri. Bagaimana memperkenalkan diri menggunakan bahasa Arab. Nah, di sini ada bacaan
Al-qira'atu unzur wastami wa'id. Bacaan ya. Perhatikanlah atau lihatlah, kemudian dengarkan, Pak Guru akan bacakan. Wa'id dan pelajari kembali, ulangi nanti untuk anak-anakku semua. Jadi Pak Guru akan membacakan, antum bacaan di bawah, bacaan di layar ini ya. Ini adalah bacaan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Khalid, ana tilmidun. Anta Ahmad, anta tilmidun. Hadza Umar, huwa tilmidun. Dzalika as-sayyidu Ridwan, huwa mudarrisun. Sabahal khair, ana Khadijah. Ana tilmidatun. Anti Fatimah, anti tilmidatun. Hadhihi Aisyah, hiya tilmidatun. Tilka as-sayyidatu Faridah, hiya mudarrisatun. Nah, ini adalah contoh perkenalan diri atau memperkenalkan seseorang kepada orang lain. Jadi kalau diterjemahkan, yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Khalid, saya Khalid atau nama saya Khalid. Ana tilmidun, saya adalah seorang siswa. Anta Ahmad, kamu Ahmad atau antum Ahmad. Anta tilmidun, kamu juga seorang siswa. Hadza Umar, ini adalah Umar. Huwa tilmidun, dia juga siswa. Dzalika as-sayyidu Ridwan, itu Pak Ridwan atau Bapak Ridwan. Huwa mudarrisun, dia seorang guru. Nah, itu contohnya dan seterusnya ya. Nah, ini ya. Jadi ana Khalid, artinya itu saya Khalid. Contohnya ya di layarnya antum. Ana Khadijah, saya Khadijah. Jadi kalau saya bahasa Arabnya ana. Antum sudah tahu semua insyaallah. Nah, kalau kita berbicara dengan teman, anta Ahmad, kamu Ahmad. Kalau untuk perempuan, anti Fatimah, kamu Fatimah. Jadi kalau kita bertanya anak-anakku sekalian, misalnya siapa namanya antum? Kalau bertanyanya kepada laki-laki, maka pertanyaannya man anta atau ma ismuka. Nah, boleh dua, boleh man anta atau boleh ma ismuka. Kalau kita bertanya kepada laki-laki. Kalau perempuan, man anti, siapa antum, siapa anti. Atau dengan bahasa yang lain, ma ismuki, siapa namamu, siapa namanya antum. Nah, itu untuk perempuan. Contoh-contoh. Nah, anak-anakku sekalian, di bacaan yang pertama tadi telah dijelaskan beberapa penggunaan kata ganti untuk memperkenalkan orang atau memperkenalkan diri kita sendiri. Nah, kata ganti di dalam bahasa Arab kita kenal dengan isim domir. Jadi namanya isim domir atau kata ganti. Nah, untuk menyebutkan orang yang dibicarakan atau orang ketiga ya, maka dia disebutkan ketika dia laki-laki, isim domirnya atau kata gantinya adalah huwa. Dia artinya ya, dia untuk orang laki-laki, untuk satu orang laki-laki. Kalau yang kita ceritakan itu dua orang laki-laki, maka kata gantinya huma. Nah, kalau yang kita sebutkan itu 3 orang atau lebih laki-laki, kata gantinya hum. Nah, ada di tabel-tabel ini, antum bisa lihat semua. Nah, kalau menerangkan perempuan, seorang perempuan, kata ganti untuk seorang perempuan, dia dalam bahasa Arab menggunakan kata hiya, isim domirnya hiya.
Kalau perempuannya 2 orang atau akhwatnya 2 orang, huma, sama dengan ikhwan juga. Kalau akhwatnya 3 orang atau lebih, kata gantinya hunna. Maka contohnya misalnya kita memperkenalkan diri, misalnya yang berbicara adalah akhwat, misalnya Farah, misalnya ya, contohnya Farah. Ana Farah, saya Farah. Ana tilmizatun, saya seorang siswa. Kemudian tilka Zainab, misalnya itu Zainab. Huwa tilmizatun, berarti karena dia perempuan maka kata gantinya hiya ya. Hiya tilmizatun, dia juga seorang siswi atau siswa. Nah, jadi kata ganti itu dia ketika satu orang perempuan menggunakan hiya, ketika laki-laki yang dijelaskan atau yang diceritakan maka menggunakan kata ganti huwa. Contohnya kalau laki-laki misalnya ana maulana, saya maulana. Ana tilmizun, saya seorang siswa. Zalika as-sayyidu Arwin, misalnya sana atau itu adalah Pak Arwin. Huwa mudarrisun, dia seorang guru. Nah gitu contohnya. Bisa anak-anakku lihat di tabel, nanti antum pelajari ya. Nah, kata ganti berikutnya ketika orangnya hadir atau menjadi rekan berbicaranya anak-anakku semua, menjadi rekan berbicaranya kita. Anta untuk menyebutkan satu orang laki-laki yang diajak berbicara. Misalnya Maulana bertanya kepada Rizik, ya Rizik, ila aina anta? Wahai Rizik, mau kemana antum? Atau kamu mau kemana Rizik? Anta itu menunjukkan kamu untuk laki-laki. Kalau laki-lakinya berdua, teman berbicaranya 2 orang, maka kata gantinya adalah antuma. Nah, kalau laki-lakinya bertiga atau lebih banyak, misalnya ada 4 orang atau 5 orang, maka kata gantinya adalah antum. Gitu. Kalau perempuan, nah perempuan berbeda lagi. Ketika dia sendiri atau seorang saja yang diajak berbicara, kata gantinya adalah anti. Misalnya Akila misalnya bertanya kepada Kanza misalnya, Kanza, kamu dari mana misalnya. Berarti pertanyaannya Akila dalam bahasa Arab itu menjadi min aina anti ya Kanza, dari mana kamu Kanza, atau antum dari mana Kanza. Jadi pakai anti ya, jangan pakai anta, karena dia perempuan pakai anti. Kalau perempuannya berdua atau yang diajak berbicara itu 2 orang, maka yang digunakan antuma, sama dengan laki-laki juga. Jadi misalnya Akila dengan Farah mau pergi misalnya, terus siapa yang bertanya ya, Aisyah misalnya bertanya kepada Akila dan Farah, ila aina antuma, kalian berdua hendak kemana? Nah, itu pertanyaan untuk menggantikan orang berdua. Kalau bertiga atau lebih untuk perempuan, dia menggunakan kata ganti antunna. Jadi ini untuk 3 orang atau lebih. Misalnya anak-anakku semua terlambat masuk kelas. Pak guru bertanya kepada antum, kepada anak-anakku yang perempuannya yang terlambat ya, akhwatnya. Pak guru tanya, min aina antunna, kalian dari mana saja? Nah, antunna karena yang Pak guru tanya jumlahnya itu lebih dari 3 orang. Begitu ya. Nah, kata ganti yang terakhir itu ada ana, menggantikan diri kita sendiri. Juga ada nahnu, menggantikan diri kita dan teman-teman kita. Jadi saya mau ke masjid, ana azhabu ilal masjid, saya mau pergi ke masjid. Atau
Saya ke sekolah, ana adhabu ilal madrasah atau adhabu ilal madrasah. Kami pulang sekolah pukul berapa misalnya, pukul 12 misalnya ya. Nahnu narji'u minal madrasati fis sa'ati tsaniyata asyara. Kami pulang sekolah pada pukul 12. Begitu contohnya anak-anak sekalian. Nah, berikutnya isim isyarah atau kata tunjuk. Nah, kata tunjuk ini tadi sudah Pak Guru contohkan, Pak Guru sebutkan, ada di dalam bacaan yang Pak Guru baca di awal tadi. Kalau menunjuk laki-laki untuk satu orang pakai hadza. Untuk dua orang pakai hadzani. Untuk tiga orang atau lebih haulai. Jadi misalnya Faton misalnya memperkenalkan temannya, misalnya yang diperkenalkan adalah Hilmi misalnya, yang diperkenalkan oleh Faton. Jadi Faton memperkenalkan, hadza sodiqi, ini teman saya misalnya ya, hadza sodiqi, ini teman saya. Ismuhu Hilmi, namanya adalah Hilmi misalnya. Huwa tilmidun, dia juga seorang siswa misalnya. Kalau yang ditunjuk itu perempuan sendiri satu orang, maka kata tunjuknya atau isim isyarahnya dia menggunakan hadhihi. Hadhihi. Jadi misalnya Pak Guru memperkenalkan Akila kepada anak-anakku semua misalnya. Misalnya Pak Guru perkenalkan hadhihi tilmidatun jadidatun, ini adalah murid baru. Ismuha Akila, namanya Akila. Hadhihi, pakai hadhihi. Kenapa pakai hadhihi? Karena Akila seorang perempuan, seorang akhwat, maka pakai hadhihi. Kalau yang diperkenalkan atau yang ditunjuk itu dua orang, dia hatani. Tapi ini orangnya dekat nak ya, bersama dengan kita. Kalau banyak, tiga orang atau lebih, pakai haulai sama aja. Kalau jaraknya jauh, misalnya sana Pak Arwin, berarti dzalika Sayyidu Arwin, itu Pak Arwin. Dzalika untuk laki-laki ya. Kalau berdua, dzalikuma. Nah, ini salah ini. Kemudian kalau bertiga atau lebih, ulaika. Kalau perempuan, tilka. Kalau menunjuk satu orang ya, tilka as-sayyidatu, misalnya gurunya Bu Fatma, tilka as-sayyidatu Fatma, sana Bu Fatma, atau itu adalah Bu Fatma. Hiya mudarrisatun, dia adalah seorang ibu guru, seorang guru. Kalau berdua tilkuma, kalau banyak ulaika. Sama ya. Nah, ini contoh percakapan anak-anakku sekalian. Al-hiwar. Hiwar itu artinya percakapan. Bacalah hiwar di bawah ini dengan lafaz dan intonasi yang baik dan benar. Nah, antum belajar melafadzkan ya. Percakapan antara Ahmad dan Utsman. Ahmad menyapa Utsman, "Assalamualaikum." Kemudian Utsman menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Ahmad bertanya, "Man anta?" Nah, kenapa bertanyanya pakai anta? Karena Utsman ini seorang laki, seorang ikhwan. Makanya pakai anta, bukan pakai anti. Karena kata ganti untuk laki-laki itu anta ketika dia bersama kita. Man anta? Utsman menjawab, ana Utsman. Wa anta? Kalau antum, kalau kamu siapa? Ahmad menjawab, ana Ahmad. Ahlan wa sahlan ya